Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahibai fillah, azani Allah wa iyyakum. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hayatus Su'ada. Dan kemarin kita telah berbicara tentang mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan berbicara tentang mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beberapa pihak, yakni kepada sahabatnya, kepada beberapa ekor binatang, dan kepada beberapa tumbuhan, dan kepada beberapa benda yang di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwasanya di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menampakkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendekatkan dan semakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab di antaranya, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira fala tutil kafirina wal munafiqina wa da' adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, sesungguhnya kami mengutusmu kepada manusia syahidan sebagai saksi, wa mubasyiran wa nadhiran sebagai memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan. Kabar gembira bagi siapa? Bagi mereka yang menerima risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memberi peringatan bagi siapa? Bagi mereka yang berdurhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyeru kepada manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan bahwasanya kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bahwasanya bagi mereka di sisi Allah fadlan kabira, keutamaan yang besar. Wala tutil kafirina wal munafiqina, dan janganlah kalian taat kepada orang-orang kafir dan munafik. Wa da'adahum, dan tinggalkanlah gangguan mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kalian kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, maka cukuplah sebaik-baik penolong itu Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam di sini sahih, ana da'watu abi Ibrahim, aku adalah doa dari ayahku Ibrahim. Fa busyra Isa alaihi wassalam, dan juga kabar gembira dari Isa alaihi salam. Wa ra'at ummi hina hamantu bi annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur Syam, bahwasanya ketika, dan demikian pula ibuku melihat ketika melahirkan aku, bahwasanya nampak cahaya dan sinar yang keluar dari istana-istana di negeri Syam. Kemudian disebutkan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang kedatanganku seorang dari umat ini, entah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian mereka meninggal, dan ketika mereka meninggal mereka tidak beriman terhadap apa yang dengannya aku diutus, kecuali mereka adalah pasti penduduk neraka, waliyadzubillah. Ini hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak ada alasan orang mengatakan bahwasanya orang tidak beriman itu penduduk surga, tidak ada alasan. Nabi mengatakan wajib mereka ketika mendengarkan tentang aku, wajib mereka memeluk agama ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Maka orang-orang yang berbahagia itu ketika mereka mengetahui mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bertambah keimanan mereka, dari keimanan mereka dan bagaimana mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memegang teguh apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu, maka binasalah yang binasa dan tetaplah yang tetap. Artinya apa? Di antara faedah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala
menunjukkan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diperlihatkan di depan sahabat, diperlihatkan ketika itu, dan kemudian beritanya sampai kepada kita adalah untuk mengokohkan iman kita dan menguatkan iman kita dan menambah iman kita dan bagaimana kita tetap membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini disebutkan beberapa di antara mukjizatnya Nabi SAW. Yang pertama yaitu mukjizatnya Nabi kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Diceritakan hadis ini dari sahabat Al-Bara radhiyallahu anhu. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Rafi' al-Yahudi rijalan min ansar. Fa'amara alaihim Abdullah ibn Atik wa kana Abu Rafi' yuaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yu'inu alaihi. Nabi SAW mengutus beberapa orang Ansar kepada Abi Rafi' al-Yahudi. Orang ini sering mengganggu dan mendukung orang yang mengganggu Nabi SAW. Maka Nabi mengutus beberapa orang Ansar dan dikepalai seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Atik. Faqala Abdullah ibn Atik wa huwa yasifu qatalahu li Ubay li Abi Rafi' al-Yahudi. Diceritakan Abdullah bin Atik ini yang membunuh nantinya Abi Rafi' al-Yahudi. Kemudian dia menceritakan ketika dia membunuh, "Tsumma wada'tu dhabbatu sayfi fi batni hatta akhadha fi dhahrihi fa araftu anni qataltu." Dia mengatakan ujung pisau dimasukkan di perutnya sampai dia tahu tembus sampai belakang. Dibunuh ini. Karena apa? Karena orang ini sering mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika diceritakan perkara seperti ini, bukan ini cerita kekejaman, kesadisan. Ini menunjukkan betapa sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, betapa mereka cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan ketika mereka melihat ada orang yang sering mengganggu Nabi SAW, mereka benci. Dan mereka melakukan ini bukan karena kehendak Nabi SAW mengutus mereka. Ketika dia itu melihat sudah terbunuh ini, fajaltu aftahul abwaba baban hatta intahaitu ila darajatillah. Maka setelah saya memastikan orang ini terbunuh, maka dibukalah pintu-pintu. Dia mengira pintu yang dia buka ini di tempat yang dia sudah bisa loncat keluar. Artinya apa? Rendah tempatnya. Wa wada'tu rijli wa ana ara anni qad intahaitu ila al-ard fa waqa'tu fi lailatin muqammar. Ternyata yang dia buka pintu terakhir itu masih jauh ke bawah. Dia loncat gini kejatuh, terperosok karena jauh masih jaraknya dari dasar. Fangkasarat saqi, betisnya patah gara-gara itu kejauhan. Fa asabtuha bi imamatin thumma talaqtu. Diikat pakai kain sorban itu dia jalan. Lihat bagaimana sahabat ketika selesai melaksanakan perintah Nabi SAW turun, patah ini kaki. Tidak sambat, pakai guling-guling, diikat set jalan. Fantahitu ila Nabi SAW fahadaftuhu. Selesai tugasnya laporan sama Nabi, nyeritakan apa yang terjadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan ubsut rijlak, kasihkan kaki. Fabasattu rijli famasahaha ka'annaha lam ashtakiha qattu. Ditaruh di depannya Nabi, diilus sama Nabi SAW. Habis ilus Nabi dia mengatakan apa? Seperti tidak pernah patah. Seperti tidak pernah patah. Ya tidak mengeluh lagi, tidak kesakitan malah. Sama Nabi Bakar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kisah yang kedua dari Yazid ibn Abi Ubaid. Dia mengatakan
ra'aitu athara darbatin fi saqi Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu. Aku melihat ada luka, bekas luka di betisnya Salamah ibn Abi Aqwa. Faqultu ya Aba Muslim, ma hadha darb? Ini bekas apa ini? Faqala darbatun asabatni yawma Khaybar. Ini bekas luka, tebasan ketika hari peperangan Khaybar. Faqala nasu usiba Salamah fa'ataitu Nabi sallallahu fanafatha fihi 3 nafathat famastaqaituha hatta sa'a. Kemudian sama sahabat ketika melihat lukanya Salamah ibn Aqwa ini dilaporkan sama Nabi. Disuruh bikin Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW meludah, nafatha, meludah ringan 3 kali di tempatnya. Apa katanya Salamah ibn Aqwa? Wa mashtaqaituha, hilang. Dan aku tidak pernah mengeluh lagi kepada Nabi SAW tentang itu satu yang ada di betis. Yang ketiga, pada hari Khaybar, faqala Rasulullah SAW yawma Khaybar. Nabi berkata kepada sahabatnya pada peperangan Khaybar, besok peperangan Khaybar, la u'tiyanna hadhihi ar-rayah ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadihi wa yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu. Aku akan berikan panji. Panji ini tandanya seorang yang memimpin pasukan kepada seseorang yang dengannya Allah Subhanahu wa, dengan tangannya Allah membukakan, menaklukkan tempat-tempat. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepada. Sahabat bertanya-tanya, siapa yang dimaksud? Karena Nabi tidak menyebutkan nama. Nabi tidak menyebutkan. Falamma asbahan nasu ghadaw ala Rasulullah sallallahu. Faqala, pagi mereka sudah kumpul di sekitarnya Nabi. Kemudian Nabi SAW berkata, Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Faqalu huwa ya Rasulullah yashtaki aini. Ya Rasulullah, ada, tapi dia ngeluh, matanya sakit dua-dua. Fa'arsalu ilaihi fa'utiya bihi fabasaqa Rasulullah sallallahu fi ainihi. Nabi minta bawa ke sini. Dibawa, di depan Nabi diludahi. Ini mukjizat, jangan dipraktek dong. Nanti ada cerita besok praktek, Ustaz Ali ngomong doa bahaya lah. Ada mukjizat. Wa mukjizat dari Nabi SAW. Fada'a lahu fabara hatta ka'an lam yakun fihi wajh fa'atahu rahi. Begitu diludahi, didoakan Nabi. Waras, seperti tidak pernah ada sakitnya. Selesai, dikasihkan panjinya sama pada Ali bin Abi Thalib. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kemudian dari Qatadah bin Nu'man radhiyallahu annahu usibat aynahu yawma badrin fasalat hadaqatuhu. Pada Qatadah bin Nu'man, matanya itu sakit sampai terurai dari matanya, kayak apa? Syarafnya keluar dari matanya. Dan delewer, katanya apa bahasanya, keluar di pipinya. Fa'aradu an yaqta'uha, saking mungkin sudah bosen ya ini, kata mau dipotong itu syaraf yang terurai itu. Fasa'alun Nabi SAW, kemudian ditanyakan kepada Nabi, faqala la, jangan. Fada'a bihi faghamaza hadaqatuh. Kemudian didoakan Nabi, dipegang tadi saraf yang menjuntai. Yang
keluar dari matanya ke pipi. Fakana la yadri ainihi usibah. Habis didoakan Nabi waras. Sampai dia ngomong, saya tidak tahu mata yang kanan apa yang kiri yang dulu. Yang dulunya sampai keluar sarafnya Pak. Kata ada bin Nu'man. Saya jelaskan lagi tadi, ada mukjizat. Kalau mukjizat, kalah, tidak bisa ditiru. Disebutkan dalam riwayat tentang masalah Qatadah bin Nu'man, dia mengatakan kan saya sampai tidak tahu mata saya yang mana yang sakit, yang kanan apa yang kiri. Setelah didoakan Nabi SAW. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, kata Qatadah Ibn Nu'man yang matanya tadi gelewer tadi waktu peperangan Badar, bahwasanya matanya itu lebih baik. Matanya yang tadi didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu fakanat ahsana aini. Jadi mata yang tadi didoakan Nabi itu lebih baik daripada mata yang satu. Kemudian itu tadi kepada beberapa sahabat Nabi Yesus. Ini kepada binatang. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu qala ada ad-di'ab ala syatin fa akhadhaha fa talabahu ar-ra'i. Ada serigala sudah makan kambing, udah digigit kan, mau dimakan. Kelihatan sama pengembalanya ditarik, kambingnya ditarik, dirampas. Fantaza'aha minhu fa'aqa'a adhib ala dhanbihi faqala ala tattaqillah. Kemudian dilepaskan serigala ini. Kemudian serigala ini ngomong sama pengembala, ngomong bahasa manusia. Ala tattaqillah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah? Tanza'u minni rizqan saqahu Allah ilaih. Engkau merampas rizki yang Allah jadikan untuk. Bayangkan yang ngomong ini serigala, manusia. Faqala ya ajabi, dhi'bun maqi ala dhanbihi yatakallamu ni kalam al-ins. Kaget. Ini pengembala. Serigala bisa ngomong. Kemudian tidak berhenti serigala. Ala ukhbiruka ya a'jaba min dhalik. Maukah engkau saya tunjukkan yang lebih hebat daripada saya bicara? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi Yathrib yukhbirun nas bi anba'i ma qad sabaq. Ada seorang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada di Yathrib. Yang akan mengabarkan kepada manusia kisah-kisah orang-orang terdahulu sebelum dia. Bingung, penggembala ini bingung. Sudah ini serigala bisa ngomong, kemudian ngabari tentang sesuatu. Fa'aqbal ar-ra'i yasuqu ghanamahu hatta dakhala al-Madinah. Fazawaha ila zawaya min zawayaha thumma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wadi bis-salat jama'an. Thumma kharaja faqala lil-ra'i akhbirhum fa'akhbarahum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqa walladhi nafsi biyadihi. Penggembala ini digembala tadi itu kambing sampai ke kota Madinah. Kemudian sampai di satu tempat diikat gembalaannya.
Kemudian Nabi SAW waktu itu sedang merintahkan salat. Kemudian cerita siapa? Gembala ini. Kemudian Nabi mengatakan ceritakan kepada sahabat. Kemudian gembala ini bercerita. Kemudian Nabi mengatakan apa yang dia katakan itu benar. Apa yang dia katakan? Ini Sri. Kemudian belum selesai, ada kisah lagi yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Ja'far. Waqala ardafani Rasulullah SAW khalfahu dhata yawmin fa'asarra ilayya hadithan la uhdithu bihi ahadan minan nas wa kana ahabba ma istatara bihi Rasul SAW bihajatihi hadafan au haishan nahl. Satu ketika, satu hari aku ini berboncengan dengan Nabi SAW. Aku di belakangnya Nabi SAW. Kata Abdullah ibn Ja'far. Pada satu hari Nabi SAW berbicara tentang satu perkara yang tidak aku berbicarakan kepada manusia. Dan Nabi SAW itu kalau dia melaksanakan hajatnya, maka dia menutupi, tidak mau kelihatan. Jidaran atau syajaratan yatawari an a'yunin nas indah hajat. Ditutupi supaya tidak kelihatan manusia. Dan ini yang diperintahkan Nabi SAW kalau kita buang hajat. Cari kalau sudah ada, ini kalau tidak ada toilet, kamar mandi, cari tempat yang tertutup supaya tidak kelihatan manusia. Fadakhala ha'itan li rajulin minal ansar. Kemudian Nabi SAW masuk pekarangannya seorang dari Ansar. Falamma ra'a Nabi SAW hanna wa dharafat aynahu. Fa idza jamalun. Di pekarangannya itu ada unta. Begitu melihat Nabi SAW, kayak sedih untanya, terus nangis, kayak sambat kepada Nabi SAW. Fa'atan Nabi SAW wa masaha dhafarahu ay dhahri ila sanamihi wa dhaharahu wa huwa a'zamu halqal udhun fasakat. Kemudian sama Nabi SAW dielus, nangis tadi, kayak apa, ngeluh sama Nabi SAW. Kayak seperti ada seorang anak habis misalnya dipukul sama temennya, terus dia mau laporan sama ibunya tapi tidak bisa, nangis seperti itu. Dia elus sama Nabi SAW sampai dia ini tenang unta. Faqala, kemudian setelah tenang unta ini, Nabi mengatakan, man rabbu hadzal jamal? Siapa yang punya unta ini? Liman hadzal jamal? Ini siapa yang punya unta ini? Kata Nabi. Faja'a fatan minal ansar. Kemudian datang seorang pemuda dari Ansar. Qala li ya Rasulullah. Punya aku ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi? Afala tattaqillaha fi hadzal bahima allati malakaka Allahu iyyaha? Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah terhadap unta yang Allah jadikan milikmu? Fa innahu syaka ilai. Unta ini sambat sama aku, kata Nabi SAW. Annaka tuji'uhu wa tud'abu. Engkau bikin unta ini letih dan lapar. Terus dikasih makan dan dikasih istirahat. Fahadha musyrik. Unta sambat Nabi tahu. Dan kemudian ditenangkan sama Nabi SAW. Dan Nabi marah kepada yang milik itu. Dan ini juga peringatan bagi orang yang apa? Melihara binatang. Kalau sudah melihara, ya dipenuhi apa yang menjadi hajatnya binatang. Jangan dicancang terus spray rong dino balik, terus montang-manting gitu. Nah, kasih makannya, kasih tempatnya untuk dia buang hajat, sudah ada. Nah,
Nabi marah sama pemuda ini yang punya unta ini. Karena apa? Allah sudah percayakan kepada Anda binatang ini, terus disia-siakan. Sudah dikasih kesempatan, sia-siakan. Sampai Nabi mengatakan, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu. Bayangkan, ini bukan urusan negara, ini bukan urusan harta, binatang. Nabi marah sama pemuda itu. Ini hendaknya menjadi renungan bagi kita, bahwasannya setiap makhluk Allah itu punya hak. Setiap makhluk Allah itu punya hak. Maka siapa yang dia bertanggung jawab pada hak itu, kerjakan kewajiban. Kalau melihara binatang, ya dipenuhi makannya, minumnya, hajatnya. Kalau dia melihara pohon, ya dipenuhi, disirami, dipupui. Kalau ada sakit jangan bisanya cuma beli, ditempel, plak, selesai urusan. Khalas. Lo yang penting ngomong nazir. Ono tandurani, ono ikilah. Antum punya kewajiban. Jangan kemudian ditinggal. Kemudian juga ada satu peristiwa disebutkan dari sahabat Jabir radhiyallahu. Itu tadi binatangnya masih hidup, ini binatangnya sudah mati. Anna Yahudiyan min ahli Khaybar sammat syatan musalliyatan ay mashriyah thumma ahdatha li Rasulillah SAW. Ada seorang wanita Yahudi dari penduduk Khaybar meracuni masakannya kambing. Setelah dimasak apa semua, dihadiahkan kepada Nabi SAW. Fa'akhadha Rasulullah SAW dharra. Nabi kemudian ngambil bagian paha belakang, sampil katanya. Fa'akala, mau dimakan sama Nabi. Fa'akala rahtun min ashabihi ma'am. Di samping Nabi ada sahabatnya yang makan bersama Nabi SAW. Faqala lahum Rasulullah SAW, irfa'u aydiyakum. Angkat, jangan dimakan. Angkat kami, jangan dimakan. Fa'arsala ila al-Yahudiyah fada'aha faqala laha. Kemudian Nabi memerintahkan siapa yang masak? Panggil. Datang wanita Yahudi. Faqala laha samamti hadhihi syah. Kata Nabi, ini ngeracuni masakan kamu. Faqalat man akhbarat. Siapa yang ngasih tahu? Akhbaratni hadhihi fi yadi. Yang ngasih tahu ya ini daging yang ada di tangan Anda. Yang ngasih tahu ini masakan itu di tangan Anda. Faqalat na'am. Iya, saya ngeracun. Faqultu kemudian wanita Yahudi mengatakan, in kana nabiyan falan tadurruh. Aku kepingin lihat apakah ini betul-betul nabi. Kalau nabi tidak akan mencelakakan racunku tadi. Fa in lam yakun nabiyan istarahna minhu. Kalau dia bukan nabi, ya bas kita orang bunuh dia sudah habis. Fa afa anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yu'aqib. Nabi memaafkan wanita dan tidak menghukum. Kita lihat tadi bagian paha dari kambing itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan berbicara kepada Nabi supaya tidak memakan daging. Kembali lagi saya mengatakan ini mukjizat. Terjadinya hanya kepada Nabi dan Rasul, bukan kepada manusia. Nanti jangan ada yang cerita lagi, ada sambil ngomong. Terus ngomong apa? Karomah. Kemudian juga diceritakan lagi sebuah kisah tentang seekor unta. Wa
qala kana ahlu baitin minal ansar lahum jamalun yasnuna alaihi fa innahu istas'aba alaihim famana'ahum dhahrahu wa in ansar ja'u ila Rasulullah SAW faqalu innahu kana lana jamalun nasni alaihi ay nastaqi alaihi fa innahu istas'aba alaina mana'ana dhahrahu faqad atasha az-zara' wan nakhl faqala Rasulullah SAW li ashabihi qumu faqamu dakhala al-hayd fal jamalu fi nahiyahi famasha Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu faqala ansar ya Rasulullah qad sara mithlu al-kalb nakhafu alayka sawlatahu qala laysa alayya minhu ba's falamma nadhara al-jamal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbalahu nahwahu hatta jarra sajidan baina yadayhi. Ada kaum Ansar, dia punya unta. Ada satu untanya yang ketika dijinakkan itu udah bisa jinak, mau dinai tidak mau, ngamuk. Sampai kemudian dipanggilkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi SAW masuk ke tempatnya, kandangnya unta. Kemudian takut orang Ansar. Jangan ya Rasulullah, saya khawatir nanti dia keras sama ditendang apa-apa. Lah, tidak apa-apa. Kemudian masuk Nabi SAW. Begitu unta ini ngelihat Nabi SAW merunduk sujud di depan Nabi SAW. Tunduk. Kemudian dipegang Nabi, apa yang mereka inginkan, baca, ngasih air, apa dikerjakan. Apa kemudian kata Ansar? Hadhil bahimah, ini binatang. La yahkilu, tak punya akal. Tasjudulah, dia sujud di hadapan. Wa nahnu naqil, kita ini manusia punya akal. Wa nahnu ahaqqu an nasjudalah. Sesungguhnya kami lebih pantas sujud kepada. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la yasluhu li basharin an yasjuda li bashar. Tidak boleh. Manusia tidak boleh sujud kepada manusia. Walau salaha li basharin an yasjuda li basharin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha min a'zami haqqihi alaihi. Kalau seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, kata Nabi, maka saya akan suruh seorang istri sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami kepada seorang istri. Kenapa kok sampai orang Ansar tadi ini mau sujud kepada Nabi? Dia lihat binatang tidak punya akal. Tidak punya akal, tidak pernah sekolah umum. Ada sekolah untuk binatang, tidak ada. Sekolah khusus unta, tidak ada. Tapi begitu lihat Nabi, dia tahu ini utusannya Allah. Dia langsung demprok sujud. Apa pelajarannya? Maka sungguh sangat aneh kalau ada manusia dengar beritanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat kebenaran Nabi di Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan orang yang menyuruh tentang Nabi SAW, kemudian mereka kurang ajar kepada Nabi SAW. Atau mungkin mereka orang tidak beriman, bukan orang beriman, melihat, mendengarkan kebesarannya Nabi SAW, kemudian justru mereka memaki Nabi SAW. Ini binatang. Bandingannya apa? Binatang. Serigala kan? Sampai serigala mengatakan apa? Kita temui Muhammad SAW. Dia terima. Berarti kan, kalau sampai ada orang sampai berbuat kurang ajar, maka sungguh mereka lebih jelek daripada binatang. Lebih jelek daripada binatang. Kemudian mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beberapa pohon atau tumbuh-tumbuhan.
kepada beberapa pohon atau tumbuh-tumbuhan. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu. Kembali lagi saya ngomong lagi, ini mukjizat. Kepada manusia tadi, kepada binatang, ini kepada pohon. Jangan dikerjakan. Ini mukjizat Nabi Yesus. Nah, terus dengan beralasan ada karamah, ada mukjizat. Dari Anas, qala ja'a Jibril data yaumin ila Rasulillah SAW wa huwa jalisun hazin khadaba bid-dima qad darabahu ba'd ahli Makkah faqala ma laka qala fa'ala bi haula fafa'alu hatta tahubbu an nuriyaka ayatan na'am arani فنظر إلى سجرة من وراء الوادي فقال ادعوا تلك السجرة فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه فقال لها فلترجع فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي. Datang Jibril pada Nabi SAW. Dan dia dalam keadaan duduk bersedih, hadaba bid-dima, penuh dengan darah luka, dan mengatakan dia bahwasanya telah dipukuli oleh ahlul Mekah. Kemudian Nabi bertanya, siapa yang melihat? Kemudian dikatakan ada sebuah pohon yang ada di balik lembah tadi. Kemudian maka dikatakan panggillah pohon tadi. Maka pohon tadi dari tempatnya datang di hadapan Nabi SAW. Kemudian menceritakan apa yang ditanyakan Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, balik. Maka pohon tadi kembali ke tempat. Nabi bertanya tentang satu peristiwa, tentang apa yang terjadi. Maka tadi pohon tadi menyaksikan dan menjadi bukti dari Nabi SAW. Demikian pula dari Ibnu Umar, kunna ma'an Nabi SAW di safar. Satu ketika kami bersama Nabi dalam satu perjalanan. Fa'aqbala Arabiyun. Falamma dana qala lahu Rasulullah SAW, tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian datang seorang badui kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, apa engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad, aku adalah utusan, hamba dan utusan Allah Subhanahu. Wa man yashhadu alamatahu. Kemudian orang badui tanya, kemudian siapa yang menyaksikan perkara yang kau ucapkan? Kemudian Nabi mengatakan, hadis salamah. Apa salamah ini? Yaitu syajarah min syajaril badi. Ada satu pohon yang ada di lembah. Kemudian fada'aha Rasulullah SAW wa huwa bisyati al-wadi fa'aqbalat takhudul ard ay tasquha akhdudan hatta qamat baina yadihi. Kemudian Nabi SAW memanggil pohon itu, dan pohon itu ada di hadapan Nabi SAW. Dan kemudian dia menyaksikan, bersaksi kepada Nabi SAW, mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian dan kemudian Nabi SAW perintahkan dia untuk balik, dan dia balik ke tempat. Was-sahaba yanzuruna ila hadhil mu'jizat fayazdaduna imanan ma'a iman. Dan sahabat melihat kejadian itu.
Nabi manggil pohon itu datang dan Nabi bilang balik. Kemudian juga pernah ada kisah Nabi SAW khutbah karena tidak ada mimbar, maka Nabi SAW berpegangan kepada pelepah kurma. Kemudian ini karena Nabi SAW idza hadaba istanada ila jad'i nakhla min sawaril masjid, yang ada di sekitar masjid. Falamma suni'a lahul mimbar wastawa 'alaiha yaqulu Jabir fasahat an-nakhla allati kana yakhutubu indaha hatta kadat tanashaq. Ketika Nabi sudah dibuatkan mimbar, maka Nabi berganti dari megangin pelepah kurma tadi, megangin mimbar tadi. Sampai akhirnya kemudian pelepah tadi ini merintih, nangis, teriak. Fanazala Nabi SAW hatta akhadaha fadammaha ilayha faju'ilat ta'inu anina as-sabi alladhi yusakkatu hatta sataqarrat. Kemudian Nabi SAW pindah ke pelepah tadi seperti megangi anak kecil yang nangis sampai berhenti nangisnya. Disebutkan dalam hadis itu bakat ala ma kanat tasma'u min dzikr. Yani nangis ini pelepah kurma gara-gara Nabi pindah ke mimbar tadi. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, walau lam ahtadannahu lahanna ila yaumil qiyamah. Kalau seandainya tadi aku tidak pindah dari mimbar tadi ke pelepah tadi, niscaya pelepah tadi akan merintih menangis sampai hari kiamat. Merintih sampai hari kiamat. Wa kana Al-Hasan Al-Basri, disebutkan Al-Hasan Al-Basri tentang cerita ini dimaktub di dalam oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, bercerita tentang pelepah yang merintih nangis. Dia mengatakan ketika bercerita tentang hadis ini, ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslimin, al-khashbatu tahannu ila Rasulillah SAW syauqan ila liqa'i. Pelepah kurma saja merintih menangis, rindu untuk ketemu Nabi SAW. Fa'antum ahaqqu an tashtaqu ilaihi, maka engkau lebih pantas untuk merindukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pelepah kurma, benda mati, kadang dibuang, apalagi sekarang dipakai wayang. Pelepah itu, kalau di sini ada kurma pelepah pisang, dilepas Nabi merintih nangis. Kata Nabi, kalau tidak saya kembali, maka kemudian ada perkataannya Imam Syafi'i, dinukil oleh Ibnu Hajar. Imam Syafi'i mengatakan tentang pelepah itu, ma'atallahu nabiyyan ma'ata Muhammadan sallallahu. Tidak seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan umat ini nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu, dikatakan kepada Imam Syafi'i, a'ta Isa ihya al-maut. Bagaimana dengan Nabi Isa? Dia bisa menghidupkan orang yang mati. Faqala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i, a'ta Muhammadan haninal jada hatta sami'a sautahu fahadha akbar min dzalik. Allah jadikan pelepah kurma itu merintih sampai didengar suaranya. Ini lebih besar daripada Isa menghidupkan orang yang mati. Katanya siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Kemudian ada lagi dikatakan Nabi SAW, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ubitha inni la a'rifuhu al-an. Kata Nabi SAW,
aku mengetahui ada satu batu di Mekah, yang mana batu ini sudah mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi seorang nabi. Dan sampai sekarang aku mengetahui batu itu, kalau kau suruh nunjukkan, saya tahu itu batu. Dan siapa yang diantara yang mengatakan tentang batu ini dan pohon yang sujud kepada Nabi SAW, yakni Bahira, pendeta yang ditemui oleh pamannya Abu Talib di negeri Syam. Ketika dibawa dagang oleh pamannya Abu Talib di negeri Syam, kemudian Bahira, pendeta ini, walaupun tentang Bahira ini perselisihkan tentang sahih riwayatnya, tapi dinukil diantaranya oleh Syekh Safiur Rahman Mubarak di dalam Rahiqul Maktum. Dia mengatakan ditemui Abu Talib. Siapa yang kau bawa? Ini ada seorang yang kau bawa. Mau ditunjukkan Muhammad ini. Terus dilihat, dia minta lihat ininya, di balik tengkuknya ini ada khatamun nabi, ada tanda kenabiannya. Kemudian dia katakan, bawa pulang cepat. Bawa pulang. Lish, kok tahu ente ini orang bakal jadi pemimpin dunia? Lish, kok ente tahu? Apa namanya? Dia ini seorang nabi, seorang. Ya batu, pohon sujud sama dia. Dan ini tidak dikerjakan kecuali yang dia sujud, yang dia tunduk seorang nabi. Tanda dia seorang. Ini menunjukkan tentang mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mengatakan lagi, ada mukjizat. Ini mukjizat terjadi hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kepada para nabi dan rasul sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kemudian ada orang mengatakan kejadian kepada manusia. Nah, apakah mungkin khawariqul adat atau kejadian yang luar biasa itu terjadi pada manusia? Mungkin. Tapi tidak setingkat mukjizat, beda. Dan yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama tentang khawariqul adat, keluar biasaan yang terjadi pada manusia, bukan untuk ditontonkan. Nganggur-nganggur dilihatkan karawala, bukan karawala. Ada sihir. Makanya kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah buat kitab Al-Furqan baina Auliya'ur Rahman wa Auliya'us Syaitan. Al-Furqan, pembeda siapa yang wali-wali Allah, siapa yang wali-wali syaitan. Karena di antara tanda wali Allah itu bahwasanya mereka orang yang punya sesuatu yang luar biasa, iya. Kadang tidak bisa dipikir pakai nalar. Tapi bukan jadi pertunjukan. Kemudian ngomong satu guru, satu ilmu, jangan ganggu. Alah, bukan wali ya. Lah. Ciri mereka alladzina amanu wattaqu. Dan mereka ini orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kapan muncul hal itu? Dalam keadaan terjepit. Maka jangan heran orang, misalnya dia orang taat kepada Allah, berdakwah di jalan Allah, ketika diserang sama orang, dilempar, dibakar rumahnya, tidak terbakar ke dunia. Atau orang mau tikam dia, dicari, diubah-ubah, rumahnya tidak ada, padahal ada di situ. Tapi bukan sesuatu yang dipertontonkan dan bisa dilihat manusia lalat. Kembali lagi dikatakan tadi, tujuannya kenapa kita membaca hadis tentang mukjizat Nabi. Kenapa? Semakin cinta seorang kepada Nabi Muhammad SAW, semakin kita ingin melaksanakan sunnah beliau, semakin kita ingin mengikuti jalan beliau. Maka tidak ada bagi seorang ketika mendengarkan semua itu kecuali apa? Lebih mentaati beliau SAW. Berusaha di dalam kehidupan ini semakin dekat, semakin berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang ketika mendengarkan sunnah Nabi kita berupaya melaksanakan semaksimal mungkin. Dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.